Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bab 4 kita akan mempelajari mengenai perangkat lunak pengolah angka. Nanti kita melibatkan yang namanya adalah logika, kemudian operasi hitung matematika. Pada pengolahan data angka, kita akan menggunakan perangkat lunak pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Nah, nanti kalian bisa menggunakan Microsoft Excel baik itu 2010 maupun 2016. Oke, yang pertama, pengolah data angka. Nah, kamu tentu sering menjumpai ya data berupa angka-angka. Misalnya ada data tinggi badan, berat badan, nilai ulangan, jumlah penduduk, dan produksi harian. Data-data tersebut umumnya diolah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pengolahan data angka melibatkan logika dan operasi hitung matematika. Logika dapat digunakan untuk menyeleksi input angka ataupun memberikan output sesuai kondisi tertentu. Sedangkan operasi hitung matematika dapat digunakan untuk menghitung statistik dari data angka tersebut. Oke, yang pertama ini adalah penggunaan fungsi logika. Nah, perangkat lunak pengolah angka seperti Microsoft Excel 2016 ini menyediakan fungsi untuk mengolah data. Fungsi-fungsi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa tipe. Di situ ada fungsi finansial, ada fungsi statistik, ada fungsi logika, teks, dan database. Beberapa fungsi logika yang terdapat pada Microsoft Excel logika yaitu ada not, and, or, dan if. Pada umumnya, fungsi tersebut harus dilengkapi dengan argumen yang berupa angka, label, rumus, alamat sel, ataupun range. Yang pertama di sini adalah fungsi not. Not ini untuk menyatakan ingkaran atau negasi, yaitu membalikkan nilai argumen. Fungsi not akan menghasilkan nilai logika true atau false sesuai argumen yang diuji. Jika argumen yang diuji menghasilkan nilai false, maka ingkaran akan menghasilkan nilai true. Sebaliknya, jika argumen yang diuji menghasilkan nilai true, maka ingkaran menghasilkan nilai false. Nah, untuk statement not ini adalah kebalikan ya. Nah, misalkan inputannya adalah true, berarti outputannya false. Sebaliknya, jika inputannya false, maka outputnya adalah true. Fungsi logika yang berikutnya ini adalah fungsi AND. Agak samar-samar ya. Fungsi AND ini membandingkan dua atau lebih argumen dan menghasilkan nilai true atau false. Fungsi AND ini digunakan untuk menyatakan konjungsi, yaitu menentukan apakah semua argumen yang diuji itu bernilai true atau benar. Fungsi AND ini menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji benar. Sebaliknya, fungsi AND akan menghasilkan nilai false apabila salah satu atau beberapa argumen yang diuji adalah salah. Jadi pada intinya AND ini adalah kedua inputannya harus true atau benar, maka dia akan menghasilkan output berupa true atau benar. Salah satu salah berarti outputannya juga salah. Kemudian logika yang ketiga ini adalah fungsi OR. Fungsi OR digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen. Nah, fungsi OR ini digunakan untuk menyatakan disjungsi, yaitu menentukan apakah terdapat minimal satu argumen yang diuji bernilai true
Nah, fungsi OR ini menghasilkan nilai true jika minimal satu argumen yang diuji itu benar. Nah, sebaliknya fungsi OR ini akan menghasilkan nilai false jika semua argumen yang diuji itu salah. Jadi nanti untuk fungsi OR ini adalah misalkan ya inputannya salah satu harus satu. Kalau 0 0 atau false false, hasilnya adalah false, yang lainnya adalah true. Kemudian yang selanjutnya ini adalah fungsi if. Nah, ini digunakan untuk menyatakan implikasi jika maka. Mungkin kalian di SMP sudah pernah diajari ya fungsi if ini ya. Nah, fungsi if ini adalah salah satu fungsi yang populer di Microsoft Excel. Nah, secara sederhana, fungsi if ini memungkinkan pengguna ini membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, fungsi if ini menggunakan if, mengatakan if argumennya benar, lakukanlah sesuatu. Jika tidak, lakukan hal yang lain. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita menginjak ke penggunaan operasi hitung matematika. Pada pelajaran matematika, kita mengenal berbagai macam operator yang digunakan untuk perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada Microsoft Excel ini, kalian dapat membuat fungsi dan rumus menggunakan operator matematika tersebut. Nah, tabelnya ada di berikut ini. Coba kalian lihat. Nah, di sini ada penjumlahan ya. Contohnya 5 tambah 5 di Excel ini adalah 5 plus 5. Jangan lupa kalau untuk menentukan rumus atau membuat rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, stylenya berapa ditambah berapa, seperti itu. Yang kedua ini adalah pengurangan. Contohnya 5 minus 5. Perkalian 5 kali 5, pembagian 10 dibagi 2, seperti ini. Kalau di Excel bukan titik 2 seperti ini ya, tetapi kalau di Excel ini adalah garing seperti ini, dibagi. Perpangkatan. Nah, sekarang perpangkatan. Contohnya adalah 10 pangkat 2. Kalau di Microsoft Excel di sini adalah 10, kemudian ada tanda ininya ya, 2, seperti itu. Oke, selain operator hitung biasa, kita terdapat pula ini ya fungsi matematika lainnya seperti tercantum pada tabel di bawahnya. Nah, di sini ada ABS menghasilkan nilai mutlak. ABS itu adalah singkatan dari absolut. Kemudian yang selanjutnya adalah INT. INT ini adalah integer. Kegunaannya dia adalah untuk membulatkan nilai ke bilangan genap terdekat. Yang selanjutnya di sini adalah round. Round ini adalah membulatkan nilai ke bilangan desimal yang ditentukan. Kemudian ada event, membulatkan nilai ke bilangan genap terdekat ke atas. Ada round dan event, membulatkan suatu bilangan ke bawah. Round up, berarti kalau up itu atas ya. Nah, kalau down itu bawah. Sort ini menghasilkan akar kuadrat. Kemudian ada count A, count if, rank, serta modulus. Rank ini adalah mengurutkan posisi tingkatan dari suatu bilangan, misalkan untuk perankingan. Kemudian mod ini adalah menghasilkan sisa pembagian. Nah, itu adalah fungsi matematika dan kegunaannya. Yang selanjutnya, di sini kita akan mulai membahas mengenai pengolahan data menggunakan perhitungan statistik. Nah, kemungkinan dulu kalian pernah mendengar yang namanya adalah sum, kemudian ada average, ada max, min, sama count number. Oke ya, pada bahasan kali ini kita akan melihat apa sih kegunaan sum itu ya. Sum di sini adalah untuk menjumlahkan data dalam satu ring. Average ini adalah menghitung nilai rata-rata dalam satu ring. Kemudian max ini adalah nilai terbesar. Nilai terbesarnya berapa nih dalam satu ring? Kemudian yang selanjutnya adalah min. Min ini adalah menghasilkan nilai terkecil dalam satu range.
Kemudian ada count number, menghitung banyak data dalam satu range. Oke ya, pengoperasian perangkat lunak pengolah angka. Oke, saya tampilkan di sini ya. Di sini ada lembar kerja. Oke, caranya bagaimana nih membuka Microsoft Excel, baik itu 2016 maupun 2010. Kalian nanti bebas ya milihnya ya. Oke, yang pertama kita pilih Start di sini. Kita pilih Start. Kemudian kita pilih Microsoft Excel 2010. Nah, kebetulan ini Ibu Margi adanya Excelnya 2010, maka yang saya buka adalah yang Excel 2010. Kita pilih klik saja di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Kita close dulu. Oke, di situ ada file. Nah, di sini ada file. Kemudian bisa untuk menyimpan, save as, open, close, dan lain sebagainya. Kemudian ada tab home di sini. Ada tab home, di sini ada group clipboard, ada cut, copy, format painter, kemudian group font, di sini ada untuk menebalkan, memiringkan huruf. Ini hampir sama kayak Microsoft Word yang kemarin ya, fungsinya ya, hampir sama. Di sini ada insert. Nah, kalian nanti bisa pelajari di sini sendiri. Karena ini hampir sama dengan Microsoft Word yang kemarin. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menyimpan lembar kerja pada Excel. Caranya, kita pilih file. Kita pilih file seperti ini, kemudian kita pilih save as. Nah, di sini Anda menentukan lokasinya di mana. Nah, biasanya di komputer. Kalau C ini adalah biasanya untuk program. Kemudian ini ada DVD saya, ini aktif. Kemudian data ini adalah di hard disk kita. Kita pilih di E ya. Usahakan jangan di C. Kita pilih di E seperti ini. Kemudian kita buat satu buah folder dulu nih. Namanya apa? Misalkan kita pilih new folder. Kita buat folder namanya adalah XTKRO1, misalkan namanya adalah Bambang. Oke, file name-nya apa? Misalkan namanya adalah latihan 1, seperti ini. Save as tipenya defaultnya saja ya. Di situ ada Excel Workbook atau boleh Excel 97 2003. Kita pilih save seperti ini. Otomatis nanti di tampilan kita namanya juga berubah ya. Namanya kalau tadi adalah buku 1, sekarang sudah kita ganti dengan nama latihan 1. Oke, itu tadi adalah cara menyimpan lembar kerja di Excel. Kemudian yang selanjutnya adalah membuka kembali lembar kerja lama. Kalian bisa pilih file, kemudian kalian pilih open. Cari tuh di mana. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pengelolaan mengenai worksheet. Kita langsung ke 4 saja di sini. Mengelola worksheet ya. Nah, setelah masuk ke dalam workbook Microsoft Excel, nanti akan tampil lembar kerja atau worksheet yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, baris ini di sini, ini namanya adalah baris 1 sampai 25 misalkan. Ini adalah barisnya. Ke bawah seperti ini baris. Kemudian ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan kolom. Baris dan kolom. Kalau ini namanya adalah sel. Jadi yang dinamakan dengan sel itu adalah perpotongan antara baris dengan kolom. Nah, saya berada di sel berapa nih? C4. C4. Di sini ada ya keterangannya. Oke, saya berada di sel berapa nih? Oh, saya berada di sel G13. Oke, seperti itu ya. Kemudian hari ini kita akan mencoba untuk menyalin nilai sel atau copy paste ya, copy paste biasa. Oke, langsung saja sesuai dengan yang ada di buku ini. Ini saya lewati saja ya, membuat rank,
kemudian memasukkan data, ini sambil praktikum saja nanti kita copy, paste, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba langsung membuat ini nih. Oke ya, di situ ada nama sama berat badan. Kita akan mengetikkan di sini nama, kemudian berat badan seperti ini. Berat badan ini berada di sel B1. Untuk melebarkan kolom bagaimana? Ada dua cara ya. Pertama, ini langsung kalian tanda plus seperti ini, kemudian kalian tarik nih ke kanan seperti ini, atau boleh double klik, klik. Nah, itu juga bisa, dia akan menyesuaikan. Atau kalau tidak, kalian pilih, kalian sorot nih, kan ada tanda anak panah nih seperti ini, klik kanan, kemudian kita pilih kolom width-nya, lebarnya berapa nih, misalkan saya kasih 15. Oke, nah seperti itu ya. Oke, kita akan mulai mengisinya bagaimana, langsung ketikkan saja di sini. Nah, di sel A2 namanya adalah Andri, kemudian pindah baris, kita pilih enter seperti ini, Dewi, enter lagi ya, enter lagi, Fatma, enter lagi, Hendra, Joko, Mamat, Nunu, Ucok, Yuli, kemudian Zaldi, kemudian rata-rata. Oke ya, kita isi terlebih dahulu di sini nih. Ada 34, 54, 45 ya, di situ ya. 45, 56, 33, 47, 48, 45, 39, 50, kemudian yang terakhir adalah 41. Nah, seperti ini. Rata-rata, karena tadi kita menggunakan rumus average, jangan lupa kita pilih apa? Sama dengan average seperti ini, kurung buka, numbernya berapa? Kita sorot, misalkan dari atas nih, dari Andri, klik. Kemudian kita tekan shift, kemudian tanda anak panah ke bawah seperti ini, atau kita blok juga bisa ya, kurung, tutup, enter. 43,8 seperti ini. Oke, kalau sudah, misalkan mau kita tebalkan nih nama serta berat badan, tinggal kita blok saja. Kemudian pada tab home kita pilih bold seperti ini. Mau ngasih kotak, kita kasih border ya. Gimana caranya kasih border? Nah, caranya adalah kita pilih sorot, kita pilih atau kita blok dulu ya seperti ini. Kemudian di sini ada bottom border, bordernya kita kasih apa ini? Misalkan all border seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyisipkan, nggak ada nomornya itu Bu, kasih nomor dong Bu. Boleh, kita sorot saja nih kolomnya, klik kanan, kemudian kita insert seperti ini. Nah, kasih nomor gitu ya, 1, 2, otomatis Bu nomornya Bu kayak di SMP bisa seperti ini ya. Kita blok, kemudian di sini lihat tanda plus seperti ini, kita tarik ke bawah. Kemudian kita blok lagi, kemudian kita kasih border. Mau ditengahkan bisa, berat badan ditengahkan Bu, boleh kayak gini ya. Ini juga Bu rata-rata Bu, ini keliru Bu, oh boleh, monggo silahkan ya toh. Nah, untuk rata-rata nomornya ini keliru, kita hapus saja seperti ini. Rata-rata kita taruh di tengah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dua kolom ini kita blok seperti ini, kemudian kita pilih merge and center, klik.
Jadi 2 kolom jadi 1 seperti ini. Dibuat lagi, ini juga sama dibuat. Besar Bu hurufnya, dibesarin fontnya, boleh seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya di situ adalah di sini ada keterangan bahwa, nah di sini selain fungsi matematika, kadang kita pembuatan formula juga melibatkan fungsi logika ya, misalnya saat mengolah data nilai ulangan seperti ini. Tadi datanya berat badan ya, sekarang nilai ulangan kita tambahkan saja dulu di sini. Nilai ulangan, misalkan di sini ada berapa itu? Ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bebas aja nih kita. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih keterangan di sini. Keterangannya bagaimana? Di sini nih. Jika B2 ini lebih dari 5 maka lulus. Jika tidak maka perbaikan. Nah, setelah menulis formula dan menekan tombol enter pada keyboard, maka pada sel C2 ini akan muncul kata lulus. Kita cek ya, kita coba di sini. Kita kasih ini aja. Seperti ini. Jika if sama dengan ya, jangan lupa dikasih sama dengan if nilai ulangan kurang dari berapa tadi? 5 ya. If nilai ulangan kurang dari 5, maka jika benar apa ini? Jika kurang dari 5 maka perbaikan. Atau bisa kita balik, misalkan lebih besar dari 5 dulu ya, boleh. Lebih dari 5 maka lulus. Jika tidak maka apa? Nah, di sini ada tulisan value if false. Jika tidak maka perbaikan. Nah, seperti ini. Yes. Lulus ya 6 ya. 6, 7 lulus semua ini. Oke. Ini namanya adalah formulanya seperti ini. Tinggal kita copy saja. Bisa Ctrl copy, kemudian paste di bawahnya, klik kanan paste. Pastenya ini adalah paste formula seperti ini. Jadi tidak perlu kita ngetikkan satu persatu rumusnya. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa? Ada yang tahu? Oke, ini langkah selanjutnya di sini adalah membuat grafik statistik. Nah, grafik statistik antara yang digunakan supaya penyajian data ini lebih menarik. Nah, Microsoft Excel menyediakan fasilitas pembuatan grafik statistik seperti grafik batang, garis, ataupun grafik lingkaran. Cara pembuatannya ini adalah dengan melakukan seleksi pada style data yang akan dibuat grafiknya. Lalu kita pilih atau klik tab insert. Klik salah satu tombol pada grup chart sesuai dengan jenis grafiknya seperti ini. Oke ya. Di sini tadi ada nama dan berat badan seperti itu. Oke, kita coba dulu di Microsoft Excel-nya. Gimana tadi caranya? Berat badan saja boleh, nama, berat badan, sampai jadi seperti ini. Kemudian kita pilih chartnya yang mana? Misalkan adalah pilihnya kolom. Kolom misalkan seperti ini ya, berdampingan. Oke, seperti ini. Ini adalah tabel atau grafik berat badan Andri 34, sesuaikan seperti ini. Oke, sampai di sini dulu ya untuk Microsoft Excel. Oke, sekian dulu dari saya mengenai Microsoft Excel. Silakan ditanyakan pada kolom komentar apabila masih kurang jelas. Oke, sekian dari saya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.